Perjuangan timnas Indonesia untuk menggapai mimpi ke Piala Dunia kembali berlanjut. Pasukan Merah Putih diprediksi bakal menampilkan strategi yang berbeda di ronde keempat kali ini. Pasalnya, Patrick Kluivert sudah berani menguji formasi 4 back di laga uji coba September. Beberapa nama langganan starter seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk bahkan dicoret. Namun bukan hanya taktik, skuad Garuda juga harus mempersiapkan mental karena Arab Saudi punya banyak cara licik untuk menang. Bagaimanakah strategi baru Patrick Kluivert di ronde keempat? Berani memingkirkan starter andalan. Patrick Kluivert menggemparkan fans timnas Indonesia jelang kualifikasi ronde keempat. Pelatih asal Belanda ini berani merombak komposisi skuadnya untuk bulan Oktober mendatang. Di edisi Garuda Calling kali ini, nama Marcelino Ferdinand resmi dicoret oleh Patrick Kluivert. Untuk pertama kalinya, punggawa dari AS Trensin ini nggak masuk Garuda Calling sejak November 2023. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat sang pemain selalu menjadi tumpuan utama di kualifikasi Piala Dunia. Selain Marcelino, Rafael Struijk yang merumput di Super League juga ikut dicoret. Nasib serupa juga menimpa Messi Girls yang gak dibawa menghadapi Irak dan Arab Saudi. Usut punya usut, Kluivert ogah memanggil pemain yang minim jam terbang di level klub. Hal ini dibenarkan oleh anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga. Mereka akan lebih kompetitif dan Patrick Kluivert juga sudah menunjukkan bahwa pemain yang bermain reguler di klub maka akan dinilai baik. Seperti diketahui, ketiga nama tadi memang gagal bersaing di level klub pada awal musim ini. Contohnya Marcelino dan Hilgers yang belum diturunkan 1 menit pun oleh klubnya masing-masing. Sementara itu kasus berbeda justru menimpa Rafael Struijk yang membela Dewa United. Penyerang 22 tahun ini memang sudah main 4 kali tapi selalu diganti dan belum tampil impresif. Keputusan tegas Kluivert ini sangat kontras dengan era Sintayong. Selama menukangi skuad Garuda, Sintayong masih hobi memanggil pemain yang jarang dimainkan klubnya. Nathan Chuaon sempat menjadi anak emas Coach Shin saat masih membela Swansea City. Sintayong juga sempat dikritik keras karena masih memasukkan Pratama Arhan pada ronde ketiga. Padahal pemain asal Blora tersebut sempat kesulitan mendapatkan menit bermain di FC Suwon. Peluang mencoba taktik baru. Meski tanpa sejumlah pilar, Patrick Kluivert diprediksi bakal tetap menghadirkan kejutan di ronde keempat. Coach Patrick diprediksi mencoba strategi baru seperti saat laga uji coba September lalu. Hasilnya Garuda Nusantara sukses menghabisi China Taipei dan menahan Lebanon. Pergeseran taktik ini juga dikonfirmasi oleh Roni Pangenaman selaku pengamat sepak bola lokal. Patrick Kluivert tetap akan mempertahankan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Setelah 2 uji coba kemarin, kita melihat dia tidak memakai pola 3-4-3. Saya yakin dia akan bermain dengan 4 back sejajar. Di sisi lain, Kluivert sendiri mengaku sudah lama ingin memakai formasi tersebut. Namun dirinya masih khawatir dengan adaptasi pemain karena minimnya partai uji coba. Inilah sepak bola yang ingin saya mainkan sejak waktu yang lama. Dalam 2 jeda internasional sebelumnya sangat sulit untuk mengubah sistem. Tapi sekarang saya tahu para pemain bisa melakukannya. Dengan skema baru ini, Kluivert diprediksi bakal punya trisula baru di lini depan. Apalagi oleh Romeni yang sebelumnya diragukan tampil sudah dipastikan kembali ke skuad utama. Punggawa dari Oxford United ini kemungkinan bakal digeser ke sektor sayap kiri. Kecepatan serta mobilitasnya sebagai pemantul bisa mengecoh pertahanan Irak dan Arab Saudi. Di sayap kanan, Miliano Jonathans bisa diberikan kesempatan untuk mengejar gol cepat. Winger FC Utrecht ini punya kemampuan dribble lincah dan piawai mengirimkan umpan tarik. Sokongan dari segala lini tersebut bakal memanjakan Mauro Zylstra di garis depan. Striker dari FC Volendam ini diharapkan bisa menjadi target man andal di kotak penalti Arab Saudi. Siasat melawan kelicikan Arab Saudi. Bukan hanya taktik, Patrick Kluivert harus mengasah mental skuad Garuda saat melawan Arab Saudi.
Pasalnya, tuan rumah sudah mempertontonkan kecurangan sejak ronde keempat belum dimulai. Gelagat kontroversi sudah terlihat saat Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah oleh AFC. Kontroversi semakin membesar karena AFC ogah memberikan alasan masuk akal di balik keputusan ini. Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengkonfirmasi Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi. Tulis pernyataan resmi AFC. Arab Saudi kembali membuat kontroversi terkait kuota penonton tandang untuk supporter Garuda. Fans pasukan Merah Putih hanya mendapatkan jatah 8%. Sampai hari ini kami jatah 8% dari kuota kursi di stadion. Mungkin totalnya hanya sekitar 4.000 tiket saja dari kapasitas full 50.000. Tutur Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. PSSI langsung bergerak untuk melobi SAFF selaku Federasi Arab Saudi untuk pengajuan tiket tambahan. PSSI akan melakukan koordinasi dengan kelompok supporter diaspora Indonesia di sana. Selain masalah tiket yang sedikit, Arab Saudi juga kembali diuntungkan oleh AFC. Asosiasi Sepak Bola Asia ini sudah memutuskan wasit untuk laga Arab Saudi kontra skuad Garuda. Namun keputusan ini kembali bikin geger karena wasit yang ditunjuk berasal dari Kuwait. Ahmed Al-Ali yang akan menjadi pengadil lapangan dianggap bisa membuat kontroversi. Pasalnya, Kuwait dan Arab Saudi sama-sama berada di regional yang sama yakni Timur Tengah. Berbagai kecurangan yang dipamerkan Arab Saudi justru belum membuat publiknya optimis menang. Salah satunya Fahad Al-Harifi selaku ex-pemain skuad Elang Hijau yang mengkritik keras Hervé Renard. Saya berharap Arab Saudi lolos langsung, tapi saya tidak terlalu optimis. Hervé Renard tidak tahu pasti, ia telah memanggil sebanyak 56 pemain berbeda di kualifikasi, ujar Fahad. Jersey home baru Timnas Indonesia sudah bisa kamu beli pakai link di bawah ini. Skema terbaik lolos lewat ronde keempat. Persiapan matang dari Patrick Kluivert dan PSSI bukannya tanpa alasan. Mereka perlu berjibaku untuk mengantarkan Timnas Indonesia lolos otomatis dari ronde keempat. Apalagi satu-satunya jalan skuad Garuda hanyalah dengan menjadi juara grup. Untuk menanggapinya, JIZ dan kolega wajib membidik kemenangan di laga pembuka kontra Arab Saudi. Membidik kemenangan kontra Arab Saudi lebih masuk akal jika melihat dua pertemuan terakhir. Jika bisa meraih 3 angka melawan tuan rumah, skuad Garuda wajib menahan Irak di laga pamungkas. Selain itu, takdir skuad Garuda bakal ditentukan lewat hasil pertandingan Irak kontra Arab Saudi. Dalam duel tersebut, Indonesia perlu sedikit bergantung kepada Arab Saudi. Skuad The Green Falcon wajib memetik hasil imbang atau mengalahkan Irak di partai pamungkas. Jika skenario tersebut berjalan mulus, maka Indonesia bakal mengoleksi 4 poin. Perolehan tersebut sudah cukup mengantarkan Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia. Berkaca dari skenario tersebut, anak asuh Kluivert masih punya harapan besar. Namun peluang Garuda Nusantara justru diremehkan media Vietnam yakni The Tau 247. Indonesia kemungkinan bakal kesulitan meraih kemenangan melawan tim tangguh Irak dan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dapatkan jersey retro Timnas Indonesia mulai dari 70 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan strategi baru Patrick Kluivert, akankah Indonesia mampu mengatasi kelicikan Arab Saudi dan lolos ke Piala Dunia?